Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa annahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sesungguhnya segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita minta ampun akan segala dosa-dosa kita. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pengajian Majelis Ta'lim kajian Masjid Cokro Aminoto dimanapun panjenengan semua berada, baik yang hadir di Majelis Ta'lim maupun yang menyimak melalui Facebook di rumah masing-masing. Dengan izin Allah dan dengan rahmat dan fadilahnya, pada malam ini kita masih bisa bersua kembali bersilaturahim di dalam melestarikan ajaran Allah dan Rasul-Nya, senantiasa dipelajari dan diuri-uri biar tidak punah. Salah satu daripada upaya kita untuk melestarikan agama Allah itu ya dengan seperti ini, tidak lain dan tidak bukan. Makanya kalau ada orang yang tidak suka akan kajian, akan orang yang suka pengajian, bisa diidentifikasi dalam tanda kutip bisa termasuk golongan munafikin, atau nek wanita yang munafikot ya. Oleh karena itu, hadirin yang saya muliakan dan hadirat yang dirahmati Allah ya, mari kita merefresh kembali, menyegarkan kembali kalbu kita, niat kita, termasuk pikiran dan pola pikir kita di dalam kita bermajelis ilmu ya. Karena memang kebanyakan kita ini atau bahkan yang ngaji itu jarang ada yang mencatat ya. Maka kita daurah kembali ya, diulang kembali ya, dimutolaah, didaurah kembali apa yang kita lakukan selama ini, baik sebagai alim ataupun muta'alim ya. Karena memang Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Pastilah sesungguhnya amal itu dikaitkan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap seseorang itu pasti dikaitkan dengan niatnya. Kita niatnya itu thalabul ilmi itu maunya apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
menggambarkan orang yang thalabul ilmi dan orang alim yang berilmu itu sebenarnya bisa menjadikan thalabul ilmi dengan berbagai macam niat yang ia kehendaki. Apakah itu sebagai yang pertama, sebagai sarana memenuhi perintah Allah. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengangkat harkat kita, posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapat surganya, mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentunya adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu semua pada ahlu az-zikr. Az-zikr itu nama lain Al-Quran. Jadi nama lain Al-Quran itu ada Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Kitab, ya. Ada Az-zikr, Al-Bayan penjelas, Az-zikr pengingat, Al-Furqan pembeda hak dan batil, Al-Kitab, ya, kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita untuk mencari ilmu dari orang yang alim kitabullah, yang berpegang teguh kepada kitabullah, tahu tentang hal ikhwal tentang kitabullah, mulai dari tajwidnya, nahwu sharafnya, ya, grammarnya, arut atau tata bahasa Arabnya, kemudian riwayat dan dirayah turunnya ayat itu atau dikatakan sebagai asbabun nuzul, ya, berkaitan tentang semua hal, tentang ibadah, baik ibadah mahdhah atau ibadah muamalah yang berupa ritual atau sosial. Semua itu pasti dikaitkan dengan kitabullah, karena hal ikhwal tentang kehidupan kita mulai dari kita bangun tidur, ya, kemudian makan, minum, ya, berumah tangga, bernegara, semuanya itu diatur di dalam kitabullah, ya. Maka jelas bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali mencari ilmu melalui para ahlu az-zikr, ya, az-zikr, para ulama, para fuqaha, ya, para alim, ya. Maka Rasulullah menegaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tiap-tiap orang Islam, ya. Jadi mencari ilmu itu fardhah, ya. Kefarduan, fardhu itu berarti kalau ditinggalkan dosa dan harus dilakukan. Ala kulli muslimin, tiap-tiap orang Islam, kulun individu, orang per orang. Artinya hukum mencari ilmu adalah wajib, ya. Maka niat kita yang pertama adalah memenuhi kewajiban Allah untuk mencari ilmu. Yang kedua tentunya untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita kerucutkan selanjutnya setelah memenuhi kewajiban Allah, kita niatkan untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, ya, di dalam surah Az-Zumar ayat 9, ya, disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, yarfa' akan mengangkat pakai fi'il mudhari, ya, sedang atau akan. Jadi kalau pingin diangkat, ya, nek awakmu arep diangkat, ya, yarfa'illahu akan mengangkat Allah minkum dari kamu semua, yaitu kaum muslimin, ya. Yarfa'ullahu alladhina amanu,
akan mengangkat derajat ya orang-orang yang beriman minkum di antara kamu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan al-ilmu. Darajatin pakai tak tanis ada alifnya. Nek mufradnya darajatun pakai tak marbuto. Kalau darajatin beberapa tingkatan derajat. Jadi kalau pingin kita derajat kita, nilai ibadah kita, ya nilai sosial kita lebih bernilai di sisi Allah, harus utul ilmu, harus diberi ilmu. Caranya tentu tolabul ilmi, karena tidak ada orang itu bisa alim, ya ujuk-ujuk alim tidak bisa. Bahkan Nabi dan Rasul pun itu diberi wahyu oleh Allah. Nah, kita tidak bisa seperti Nabi dan Rasul. Kita hanya bisa berharap pada warisan Nabi dan Rasul, yaitu ilmu. Sebagaimana Rasul tegaskan bahwa al ulama warasatul anbiya, ya wal anbiya'u la yarrasu dinaran wala dirhaman fa innama warasul ilm. Sesungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak diwariskan kepada kita, tidak mewarisi untuk kita dinar dan dirham, tetapi mewariskan mereka itu adalah al-ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud kitabullah dan sunnah rasulnya berdasarkan itu ya. Tanpa itu semua maka tidak bisa dikatakan utul ilma ya. Jadi dengan utul ilma itulah kita berusaha untuk mengambil warisan para nabi dan rasul ya. Fa'akhadhahum akhzatan wafir, maka ambillah warisan-warisan itu dengan bagian yang banyak ya. Jadi jangan sampai berpuas diri di dalam istilahnya sampai sekian tidak ya. Jadi harus istilahnya sampai netes ya, seperti itu. Atau sebanyak-banyaknya, siang malam sore ngaji ya. Itu seperti itu. Karena di situ disebutkan akhdatan bi akhdatin wa firin, dengan mengambil yang banyak ya. Tapi tentunya ada kalanya kita mencari nafkah, ada kalanya mencari ilmu. Jadi tidak benar kok orang cari ilmu itu melalaikan cari nafkah, melalaikan keluarga, melalaikan anak bujuni, itu bohong banget ya. Tidak ada. Tiap kita kajian pasti dibatasi ilmu tentang memanage waktu. Bahkan Allah menyatakan wal asri, demi waktu asar. Nah, di dalam terjemah bebasnya demi masa. Jadi kita dibatasi dengan masa. Tidak ada kok kajian sampai 12, tidak ada. Pasti dikaitkan dengan penggunaan waktu yang sebaik-baiknya. Jadi dengan mencari ilmu itulah maka kita akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik orang yang mencari ilmu atau orang yang mengajarkannya, sebagaimana Rasulullah sabdakan an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa annal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u wa annal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitani fil ma wa fadlul alim alal abidi ka fadlil qamar alal kawakib wa annal ulama warasul anbiya
wa anal anbiya lam yarid dinar wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadin bihadzin wafirin rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti, melewati, mencari jalan untuk mencari ilmu karena Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga karena dengan ilmu itu tahu mana halal, mana haram. Ya, tahu fadilah, keutamaan sholat ini fadilahnya seperti ini, sedekah ini fadilahnya seperti ini. Ya. Berzikir ini fadilah itu keutamaan amal, ya, lipat ganda sehingga tahu. Dan menghindari yang haram-haram karena tahu dari ilmu. Oh ini riba, oh ini haram, oh ini mengambil yang bukan haknya, itu semua dari ilmu. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya karena merendahkan diri bagi orang yang mencari ilmu. Saking mulianya jamaah pengajian, itu para malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan. Ridhon bima yasna'u, karena suka, ridho dari apa yang diperbuat orang yang mencari ilmu. Lalu sesungguhnya orang yang berilmu itu pasti dimintakan ampun oleh makhluk yang di langit dan di bumi. Hattal hitani fil ma, sampai ikan-ikan yang di dalam air, entah itu ikan yang di dalam air laut atau di air tawar, berapa itu jumlahnya, berapa miliar ikan yang di laut, ikan yang di sungai, belum yang di akuarium juga dihitung. Itu memintakan ampun bagi mereka orang yang berilmu. Itu fadilahnya luar biasa. Dan orang yang berilmu itu keutamaannya seperti halnya bulan di antara bintang-bintang. Orang yang berilmu dengan hamba biasa yang tidak berilmu, walaupun sama-sama sholat, itu berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang alim yang berilmu itu seperti bulan. Orang yang tidak alim seperti bintang-bintang yang hanya redup-redup itu. Tapi nak bulan cahayanya terang. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, yaitu para ulama, itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewarisi dirham dan dinar. Dirham dan dinar enggak mewarisi uang, duit enggak. Tapi mewarisi ilmu. Maka ambillah ilmu itu dengan bagian yang sangat banyak, ya. Ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang dagang, bagaimana berdagang yang halal, yang baik, yang utama di sisi Allah, tentang bekerja, bagaimana fadilah bekerja di sisi Allah, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mencium seseorang yang pekerjaannya itu memukul batu, tangannya itu kasar, lalu dicium, ya. Karena mulianya orang yang bekerja itu, Rasulullah sampai seperti itu. Berarti dengan kita tahu ilmu, kita tahu yang kita lakukan itu bernilai ibadah, bernilai utama di sisi Allah. Apapun profesi kita, mau petani, mau pedagang, mau pekerja, entah itu pegawai negeri sipil, pegawai swasta, buruh pabrik, itu semuanya ada nilainya di sisi Allah dengan berdasarkan dari mana? Dari ilmu tadi. Ya kalau tidak tahu jadinya ya akhirnya apa itu namanya, tujuannya hanya urusan dunia belaka. Lihat temannya, wah rumahnya bagus, mobilnya sebagainya, tujuannya hanya itu, ya. Tetapi kalau orang yang berilmu, tidak ada lain kecuali untuk mencari anugerah Allah, fadilah Allah, ridha Allah, ya. Yang pertama, kewajiban mencari nafkah, sedekah wajib bagi anak istri. Kalau belum punya istri, menafkahi diri sendiri itu hukumnya wajib, itu di bab nafkah.
Ya. Semuanya yang kita kerjakan kalau kita tahu ilmunya itu berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmu nilainya yang kita lakukan. Maka seperti hanya bulan dan bintang-bintang itu pentingnya thalabul ilmi sehingga menjadi orang yang utul ilma, diberi ilmu. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya, jangan sampai kurang. Lalu kemudian, ini yang mungkin bisa dijadikan wasilah kita sebagai sarana jihad fisabilillah. Jadi orang yang mencari ilmu itu dihitung orang yang berjihad fisabilillah. Bagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang yang keluar mencari ilmu maka ia berjuang di jalan Allah, fahuwa fi sabilillah. Jadi kita ini sedang berjihad, Pak, ya. Nah, jihad itu tidak melulu harus melalui mengangkat senjata bil qital, tidak. Jihad tentu kita pahami atau perjuangan itu kita pahami yang pertama jihad bin nafsi, jihad mengendalikan hawa nafsu, ya. Mereka yang takut kepada Tuhannya, memanage nafsunya supaya senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, mereka orang yang beruntung, ya. Waman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siapapun orangnya yang takut kepada Tuhannya, kedudukan Tuhannya, mengendalikan hawa nafsunya, takut kepada Tuhannya, maka sesungguhnya adalah tempatnya. Baliknya mereka orang yang tidak mengendalikan hawa nafsunya, maka faqad khaba man dassaha, maka rugilah orang yang menjerumuskan jiwa itu, ya. Jadi istilahnya kita ini sedang berjihad fisabilillah. Itu yang jadi kita tahu jihad bin nafs itu karena dari ilmu seperti ini. Lalu jihad bid-da'wah, ya, bit-ta'lim wa tabligh, dengan ta'lim, lalu menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, ya, dengan tutur kata yang baik, ya, dengan bijaksana dan tutur kata yang baik, ya. Itu tanpa ilmu tidak akan bisa. Jangan sampai dakwah kok ngawur, nggak ada dasarnya, nggak boleh. Sekecil apapun harus tahu dalilnya, ya. Kalau nggak tahu ya berat, ya. Pokoknya paling tidak itu tahu, oh saya berdasarkan ngaji kemarin, ya, di surat ini, di ini, ya. Seperti itu. Kelalen delok rekamane atau delok catetane, ya. Untung kita ada Facebook ini, jadi kalau kelalen delok, oh ya di surah ini, di ini, ya, itu kita nanti tahu, ya. Nah, ini penting. Lalu jihad bil qital, jihad dengan baku bunuh atau mengangkat senjata kalau kita diserang oleh orang-orang kafir untuk membela diri, ya. Nah, kita ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Shaf, ya, ayat 10 sampai 12 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar
wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Itu di surah As-Saff ya, yang saya baca tadi ketika salat maghrib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum, apakah kamu semua mau saya tunjukkan ala tijaratin, atas satu dagangan transaksi, tungjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kamu semua dari siksa yang menyakitkan. Jadi di sini Allah menawari kita, mau ndak kamu tak kasih transaksi perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang menyakitkan, yaitu siksa api neraka. Jadi apa? Tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman, percaya sepenuhnya. Ya, beriman itu berarti iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Berikrar dengan ucapan saya beriman pada Allah dan Rasulnya, membenarkan di dalam hati benar-benar, lalu melakukan dengan perbuatan, perintah kerjakan, larangan tinggalkan, itu baru yang dinamakan beriman. Ya, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu semua dan diri-diri kamu semua. Jadi Allah tunjukkan cara kamu berdagang dengan Allah supaya kamu selamat dari siksa yang menyakitkan. Pertama, kamu percaya Allah, percaya Rasulnya, kamu berjuang di jalan Allah dengan harta kamu, dengan diri kamu. Jadi hal ikhwal tentang misal kita berjihad dengan taklim, ya kita tentu butuh taklim. Maka kalau perlu ini ya, jadi kalau pas kajian ada kotak muter itu kalau perlu. Jadi di samping kita taklim juga bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta dan diri kita kalau perlu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, masukkan ke kotak besar itu ya. Itu apa? Biar dikategorikan tujahiduna bi amwalikum, engkau berjihad dengan harta kamu, wa anfusikum, dan diri kamu dengan hadir di majelis ini ya. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu semua. In kuntum ta'lamun, kalau kamu semua mengetahui. Apa? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Sebagaimana yang disebutkan di hadis tadi ya, orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh makhluk yang di langit dan bumi, sampai ikan yang di dalam air pun memintakan ampun. Lalu wayudkhilkum, dan memasukkan kamu semua jannatin tajri min tahtihal anhar, di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai surga. Wa masakinu thayyibatan, itulah sebaik-baik tempat, fi jannati 'adn, sebagai surga tempat menetap. Nah, itu dzalikal fawzul 'azim, itulah keberuntungan yang sangat agung. Nah, itu. Jadi di sini Allah menawari kita. Jadi jangan sampai kita ketika tolal bulimi kita tidak niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Jangan sampai kita bertolabul ilmi tidak ada niatan fi sabilillah. Jadikan tolabul ilmi sebagai wasilah jihad fi sabilillah, agar termaktub niat kita di dalam perintah Allah di dalam ayat tadi, sehingga kita benar-benar hari ini, malam ini sedang bertransaksi dengan Allah supaya diampuni dosa-dosa kita, supaya dimasukkan ke surganya, supaya terbebas dari siksa yang menyakitkan. Jadi kalau 3 poin ini kita niatkan, maka nanti jaminannya sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka pasti Allah akan mudahkan kepadamu jalan menuju surga. Nah, itu dari 3 niat, paling tidak niat tadi ya. Tentunya yang pertama kewajiban kepada Allah, yang kedua untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah, yang ketiga sebagai wasilah. Dikatakan wasilah karena memang sebenarnya ya
perantara. Kita itu tanpa rahmat Allah tidak akan bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Allah menyatakan illa marrahima rabbi, kecuali orang yang memang dapat kasih sayangku. Tidak dapat kasih sayang Allah tidak akan bisa. Jadi ini sebagai wasilah ya runtutan takdirnya Allah supaya kita terbebas dari siksa yang menyakitkan, diampuni dosa kita, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya. Makanya nanti insyaallah kajian kita ini nanti yang habis maghrib itu akan diganti sebelum berbuka. Jadi panjangan semua nanti sebelum berbuka dari rumah hadir di majelis taklim kita ya. Sebab nanti akan diganti sebelum berbuka. Jadi tidak akan terputus jihad kita. Ya, tidak akan terputus. Ini sekaligus pengumuman ya bahwa kajian kita tidak akan prei. Mosok poso ngajine malah prei ya ndak toh. Yang subuh masih tetap ya. Kemudian juga yang minggu pagi Pak ya masih tetap Pak ya. Pokoknya yang habis maghrib itu tiap hari, rutin tiap hari. Sebagai tadi itu niat kita kewajiban kepada Allah, meningkatkan derajat diri Allah, transaksi kita dengan Allah supaya terbebas dari siksa neraka, ampunan dari sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Aqul qouli hadza, mudah-mudahan manfaat. Kemudian kami selaku seksi dakwah di majelis ini mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan dari kami ya yang mungkin keliru ya ditanggapi oleh panjenengan semua. Kami tidak ada bermaksud untuk itu ya. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menyakiti hati dan perasaan panjenengannya. Jadi semua di sini dalam rangka tadi itu kewajiban kepada Allah, meningkatkan derajat diri Allah, wasilah ya. Sekali lagi tak balik nih. Biar nanti di rumah itu terngiang-ngiang. Jadi ada niat yang mungkin bisa jadi yang hilang ya. Jadi yang terakhir ini terutama supaya terbebas dari siksa Allah, supaya terampuni dosa kita dan supaya termasuk di dalam golongan hamba Allah yang masuk di dalam surganya. Ini niat yang paling utama di antaranya. Jadi apapun kesalahan dari kami mohon maaf lahir dan batin. Demikian juga para tamir mohon maaf apabila ada sajian-sajian ya, pelayanan yang kurang berkenan, tolong dimaafkan, entah itu minumannya, entah itu makanannya. Kami berusaha semaksimal mungkin tidak mengecewakan panjenengan. Kami berusaha melayani panjenengan ya. Itu bentuk daripada jihad kita juga ya. Aqul qouli hadza, kita tutup dengan kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.